Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk membuka pemaparan presentasi hasil kerja kelompok kami dalam memenuhi tugas 2 mata kuliah Corporate Communication. Yang kami hormati Bu Ocha selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah ini serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Adelia Putri Fajar Puspitasari, lalu ada saya sendiri selaku moderator di sini Tino Sarlianto, lalu selanjutnya ada Pak Anang Basori, dan selanjutnya ada Mbak Firen Aulia, lalu selanjutnya ada Mas Ahmad Hari Rizki. Judul tugas kelompok kami yakni strategi komunikasi perusahaan. Lalu untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Mas Hari Rizki. Silahkan Mas Hari Rizki. Terima kasih Mas Tino. Baik, di materi yang pertama, yakni kita akan membahas mengenai pengertian strategi komunikasi. Jadi teman-teman, untuk mencapai komunikasi yang efektif, itu diperlukan strategi komunikasi yang baik. Strategi yang dimaksud merujuk pada pendekatan komunikasi dalam rangka menghadapi hambatan dalam berkomunikasi. Nah, menurut Onong Ujana Effendi, dimensi-dimensi komunikasi menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui taktik operasional, serta harus mencakup cara berkomunikasi halayak sasaran. Nah, sedangkan menurut Mordan Nevin, strategi komunikasi adalah penggunaan kombinasi fast komunikasi di mana termasuk di dalamnya yaitu frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, dan juga saluran komunikasi. Next, Mas Tino. Baik, selanjutnya ada 4 tujuan dalam strategi komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu to secure understanding, yaitu bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. Yang kedua ada to establish acceptance, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik. Yang ketiga ada to motivate action, yaitu penggiatan untuk memotivasinya. Yang keempat ada to goal switch communication shock to achieve, yaitu bagaimana cara kita mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Kak Aden. Oke, terima kasih Kak. Next slide. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang pembahasan sifat strategi komunikasi. Ada beberapa sifat strategi komunikasi, diantaranya adalah yang pertama, bagian terintegrasi dari kajian perencanaan komunikasi. Yang kedua, yaitu membutuhkan peran dari kredibilitas komunikator. Yang ketiga, membutuhkan setting komunikasi yang jelas. Yang keempat, dapat digunakan sebagai salah satu proses komunikasi dalam berbagai situasi. Yang kelima, banyak dirasakan implementasinya dalam kajian organisasi. Yang keenam, memberikan manfaat yang sifatnya mengukur tingkat elektivitas pesan. Yang terakhir adalah tersampaikan dan dapat dimengerti oleh komunikasi. Next slide. Strategi komunikasi juga memiliki sifat khusus, yaitu mencerminkan suatu epistemologis dari semua implementasi model, teori, dan jenis komunikasi, sehingga mampu memperoleh target komunikasi yang unggul. Untuk next slide bisa dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Untuk manfaat strategi komunikasi sendiri, diantaranya adalah membantu untuk mengirimkan pesan dengan cara yang sistematis. Jadi kalau saya boleh menggambarkan bahwa mengirimkan pesan ini tidak sepotong-sepotong, tapi langsung tersistem dengan baik. Dan ini adalah salah satu manfaat strategi komunikasi untuk poin A.
Untuk poin B yaitu meningkatkan kedisiplinan dan kejelasan. Jadi komunikasi itu selain jelas juga harus disiplin agar nanti tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk poin C, menjaminkan fokus kepada target audiens, lalu mengarah pada pengembangan pesan yang lebih baik. Manfaat yang lain adalah di poin E, yaitu memandu pemilihan saluran komunikasi. Salurannya bisa bermacam-macam, dan juga untuk poin F-nya memastikan efektivitas biaya. Kalau kita bisa gambarkan bahwa biaya untuk komunikasi ini semakin modern, ini semakin murah. Karena untuk komunikasi-komunikasi di zaman-zaman dahulu, selain surat menyurat, kemudian ada lebih berkembang ke telegram, kemudian berkembang lagi ke email, dan kemudian berkembang lagi ke SMS, short messenger itu, kemudian berkembang lagi ke sekarang WA, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan melalui kecuali audio juga videonya. Kemudian untuk juga ada memfasilitasi umpan balik. Jadi kalau komunikasi tidak hanya searah seperti satu iklan atau pengumuman, tapi komunikasi di era sekarang juga bisa ada umpan balik, baik itu berupa like, komen, dan juga saran-saran yang lainnya juga bisa disampaikan di dalam manfaat strategi komunikasi ini. Dan untuk memastikan komunikasi yang proaktif. Jadi seperti media sosial di saat ini itu sangat proaktif, antar komunikatornya itu bisa terus walaupun jaraknya jauh sekali. Untuk di next ya, untuk teori utama strategi komunikasi sendiri yaitu dibagi menjadi 3 pokok. Pokok pertama yaitu pull strategi, kemudian push strategi, dan profile strategi. Untuk pull strategi ini merupakan strategi komunikasi yang difokuskan untuk meraih khalayak. Nah, ini cara strategi ini difokuskan untuk meraih khalayak. Biasanya perusahaan cara meraih khalayak ini bisa dengan iklan atau dengan strategi-strategi lain yang tentunya ini bisa berdampak baik dalam rangka strategi utama komunikasi. Kemudian push strategi. Strategi ini mengarahkan pada terwujudnya kekuatan untuk mendorong kesetiaan dan komitmen karyawan. Jadi ini agak bersifat internal ya, karena mengarahkan pada terwujudnya kekuatan untuk mendorong kesetiaan dan komitmen karyawan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Dan teori utama yang terakhir yaitu profil strategi, yaitu strategi komunikasi untuk mempertahankan image perusahaan dan prosesnya mengarahkan pada tujuan untuk menjaga hubungan dengan relasi dan pelanggan perusahaan. Jadi kalau perusahaan sudah on the track, sudah bagus, ini tentunya tinggal mempertahankan dengan teori atau dengan komitmen utamanya, yaitu dengan cara menjaga dan mempertahankan hubungan dengan relasi dan pelanggan perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Fira Naulia. Di sini saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu implementasi. Komunikasi linear. Seorang guru memberikan materi pelajaran pada muridnya dengan mata pelajaran yang harus dikerjakan. Interaksional. Seorang guru yang memberikan materi tentang misalnya bahaya seks bebas pada siswanya. Transaksional. Komunikasi ini terjadi misalnya pada pembeli dan pemilik toko. Keduanya bisa sebagai komunikator sekaligus komunikan.
Pada slide selanjutnya ada contoh studi kasus, strategi komunikasi Bintari dalam konservasi mangrove di Tapak Tugurejo, Semarang. Penjelasan singkat, Yayasan Bintari menggunakan strategi komunikasi dalam kampanye konservasi mangrove yang terletak di Tugu Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang. Tujuan dasar dari yayasan ini adalah untuk penanaman mangrove, pemeliharaan mangrove, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove. Yayasan Bintari sukses dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol masyarakat dalam pewujudan program yayasan yaitu 1. Pembibitan mangrove, 2. Penanaman dan pemeliharaan mangrove, 3. Pembuatan alat penahan ombak dalam kurung APO, nomor 4. Pengembangan Mangrove Education Center dalam kurung MSC, dan 5. Mendorong terbentuknya kelompok perempuan pengolah potensi pesisir dengan memanfaatkan strategi komunikasi dalam praktiknya. Sekian dari saya, terima kasih.